Misteri sejarah tentang Kanjeng Ratu Kidul memang sulit untuk dipelajari. Namun secara maknawi, tidak semua sejarah manusia musnah begitu saja, tanpa bisa kita buktikan, karena di sini kita akan mengupasnya. Bercerita tentang Nyi Roro Kidul, sampai kapanpun akan terus menjadi pro dan kontra bagi banyak orang. Cerita Nyi Roro Kidul juga belum membuktikan adanya mitos atau kenyataan sejarah, dan terus mewarnai pemahaman setiap orang yang belum paham sejatinya siapa Ibu Ratu Pantai Selatan sesungguhnya. Mereka sama-sama saling membenarkan pendapatnya masing-masing, dengan mengatasnamakan keluarga atau dari garis keturunannya. Walhasil dalam pemahaman sesungguhnya mereka masih dalam taraf katanya. Berikut kisah Kanjeng Ratu Kidul selengkapnya yang diambil dari kitab kuno yang berjudul Terbukanya Pulau Jawa, karangan Habib Syekh Muhammad Idrus, yang diterbitkan pada tahun 1845, yang diambil dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Kisah Kanjeng Ratu Kidul, yang pada masa hidupnya ngahyang, bermula dari istri Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yang bernama Ratu Bilqis. Setelah Nabi Sulaiman wafat, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ngahyang, karena cintanya yang begitu besar kepada Nabi Sulaiman. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain, beliau ditempatkan sebagai Ratu Laut Selatan, di bawah perintah Nabi Khidir, yang mengepalai seluruh Abdul Jumud, Ahmar, Abyad, Qorin dan Junu di wilayah Timur Tengah. Juga Nyimas Ayu Nilam, atau Kencana Wungu, atau Dewi Sekarwangi, atau Dewi Nawang Wulan, istri Jakatarub, yang kini menjadi Ratu Pantai Selatan bagian wilayah Cilacap. Siti Aisyah atau Dewi Pembanyun, atau Nyimas Rara Ayu, Pokesi keturunan Demak, yang ibunya dinikahi oleh Prabu Siliwangi, yang menikah dengan Ratu Palaga Inggris. Beliau juga ngahyang dan menjadi penguasa Pantai Selatan, setelah kerajaan ayahandanya Raib ditanam lidi lanang. Dewi Sekarsari atau Dewi Andini, salah satu dari putri Nawang Wulan, beliau yang memang sejak lahir telah menempati wilayah Pantai Selatan, yang menguasai Abdul Jumud dan Ahmar bagian Sukabumi, Garut dan sekitarnya. Dalam hal ini, kami tidak membedakan secara detail tentang diri mereka. Namun hanya menceritakan perjalanan 7 tombak yang fenomenal, yang pernah menjadi bagian dalam hidup Dewi Nawang Wulan, putri dari Prabu Siliwangi, yang kini telah diwariskan pada manusia di bumi. Secara rinci, ke-7 tombak yang dimaksud dalam kisah kali ini, punya nama dan gelar sebagai berikut. Nomor 1. Tombak Cakra Langit, atau Tombak Kesahidan. Motif lurus dengan kinatah emas murni berbentuk jangkar melingkar. Di tengah badan menjulang 4 tombak kecil melingkari kepala, dengan kinatah berlian red diamond memutar. Tombak ini diberikan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, untuk melawan kesaktian Prabu Siliwangi, atas perintah Prabu Panatagama Tajudin, Syarif Hidayatullah, atau Sunan Gunung Jati. Dalam penyebaran agama Islam, dan tombak ini sebagai cindera mata perkawinannya Dewi Nawang Wulan, dengan Sunan Kalijaga. Silsilah tombak Cakra Langit, akhirnya turun-temurun diwariskan kepada Ahlul Khosois, diantaranya, Qutbul Abdal, Syekh Malaka Tajuddin Makassar, Qutbul Mukoyad, Syekh Hashim bin Asy'ari Aceh. Yang diturunkan kepada muridnya, Ahmad Suyuti bin Jamal Kalimantan, Qutbul Autad min Jumhur Ulama, Ki Tolha Kalisapu, Mbah Hamid, Ki Panjul, dan kini berada di tangan Min Ahlilah Kurbatul, wilayah Syariatul Khotam. Namun sayang, tidak boleh dipublikasikan. Nomor 2. Tombak Punjul Wilayah, atau Tombak Antakusuma. Tombak ini diberikan kepada putrinya Andini, sebagai lambang dari tahta istananya, yang di kemudian hari diberikan kepada suaminya Dampu Awuk, Gunung Sembung. Lalu diturunkan kepada putranya yang bernama Raden Said, atau Pangeran Lumbenda Jaya Negara. Dari Raden Said, akhirnya berpindah tangan, karena dicuri oleh segerombolan aliran hitam, yang mengatasnamakan perguruan Kijang Kencana, yang dikepalai oleh murid sakti Pangeran Ambusana, Weleri Jawa Tengah. Baru setelah 20 tahun di tangannya, tombak Punjul akhirnya dimiliki seorang petapa sakti, Buyut Ajigung Ajiguna, setelah adu kesaktian. Kisah tombak ini, kemudian turun-temurun dijaga oleh sebagian bangsa Hindu, dan pada akhirnya raib di hutan Banyuwangi, Jawa Timur.
Dan baru setelah seorang waliullah kamil, Mbah Hafidz yang berasal dari Jawa Tengah menduduki wilayah tersebut, akhirnya keberadaan tombak punjul wilayah tetap terjaga. Kini tombak punjul masih dijaga oleh muridnya, yang bernama Ki Panjalupati Jawa Tengah. Bentuk tombak punjul wilayah adalah motif lurus, urat air hujan, warna hitam kebiruan, dengan 5 ujung mata tombak mengarah ke depan. Tombak ini sudah dirombak dari bentuk aslinya oleh Mbah Hafidz, sebagai suatu pengelabuan di masa yang akan datang, agar tidak disalahgunakan. Nomor 3. Tombak Panatagama, atau Raja Ma'mun. Pemberian dari Sultanul Jin Ma'mun Indramayu. Motif 3 cabang tombak ke depan, urat besi aji meteor legam, hitam bersisik tanpa pamor, dihiasi 7 batu merah delima, 3 zamrud Kolombia, dan 4 syapir Sri Lanka, serta 11 batu biduri air. Silsilah tombak ini misteri, hanya kedapatan 4 orang, dan lainnya tidak diketahui, yaitu Syekh Abdullah Al-Fanani min Rijalullah, Syekh Qasim Al-Jawi, Syekh Mudaim, dan Ki Toha Tegal Gubuk. Nomor 4. Tombak Cemeti Rasul, atau tombak alam jagat raya. Tombak ini bermula dari pemberian Rasulullah, berupa cemeti panjang atau besi panjang, yang diberikan kepada Nabi Khidir, sewaktu di Bayat Maqamul Adzam, di Alamus Samad tingkat 6. Yang kemudian diberikan kepada Dewi Nawangwulan, sewaktu di Bayat Syahadatiyah oleh ahli rijal, bangsa Rububiyah Ahlul Bari. Lewat mandat Dewi Nawangwulan, bahan tadi dibentuk oleh Abdi Dalem, Empu Jalagawi Desa, berupa tombak mata 1, dengan urat bumi yang sangat indah. Baru di saat kota Cirebon diserang oleh pasukan Tamtamalwunding, tombak ini diserahkan kepada Syekh Magelung Sakti, sebagai benteng pertahanan paling kuat kota pesisir. Lalu 7 tahun setelah itu, tombak tadi diserahkan kepada Andika Syekh Muhi Pamijahan, atas ilafat Syekh Sanusi Goa Gunung Mujarob, yang menyatakan sudah waktunya berpindah tempat. Dari Syekh Sanusi, tombak Cemeti Rasul, akhirnya dirubah bentuk menjadi sebatang keris Budo Madya kuno, dengan urat alami jagat raya, yang selalu menitikkan air di sela uratnya. Cara perubahan keris ini, menurut pandangan Syekh Sanusi, sebagai lambang penyatuan antara Islam dan kejawen, yang diajarkan bangsa Waliullah pada masa itu. Sarung kerisnya dibuat dari kayu kaukah, dengan dihiasi 21 batu merah delima, 41 zamrud Kolombia, 17 syapir Birna, 70 berlian putih, dan 4 pink syapir Sri Lanka. Pada tahun 1961, keris ini diberikan kepada Habib Muhammad bin Hudori, Magelang, atas khawatif yang diterimanya untuk mengambil secara langsung di dalam Goa Gunung Mujarob, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan pada tahun 1998, sebelum beliau wafat, keris ini diberikan kepada Habib Syekh Arbaatul Amadu, atas mandat langsung dari Syekh Sanusi. Kelebihan dari wujud keris ini, tidak bisa difoto dengan kamera digital, maupun otomatis lainnya. Kini keris Cemeti Rasul sedang dipinjam oleh Ahlul Qutbul Mutlak, Habib Ali bin Jafar Alawi, Arab Saudi. Nomor 5. Tombak Karareksa, atau tombak derajat. Motif bergerigi, dengan cabang berantai lebih dari 10. Warna putih gading, dengan bentuk tumpul, memancarkan cahaya putih kehitaman. Tombak ini hasil riado Dewi Nawangwulan sendiri, sewaktu masih menjadi murid Ki Ageng Surya, Pangeran Kuncung Anggah Buana atau Ki Buyut Rusmi. Bahan yang dimilik tombak ini berasal dari kembang pinang yang sudah membatu. Kisah tombak Karareksa selalu muncul sewaktu-waktu di saat menjelang pemilihan presiden, dan kini tombak tersebut masih terpelihara di alam Istana Goib Laut Selatan. Nomor 6. Tombak Karamulya, atau tombak Mangkumulyo. Tombak ini tidak diketahui pembuatnya, hanya saja setelah dipegang Dewi Nawangwulan, tombak ini dihadiahkan atas perkawinan putrinya, yang bernama Nyimas Anting Retno Wulan, untuk suaminya Pangeran Jaladara, putra Kiai Ageng Bintaro Kejuden. Dari Pangeran Jaladara, diturunkan kepada putranya, Pangeran Seto Bulakamba, dan kemudian diwariskan pada gurunya, Ki Alam Jagat Bumi, Banten.
Lalu turun-temurun, diberikan kepada Syekh Asnawi Banten, Syekh Masduki Lasem, Syekh Samber Nyawa Purwodadi, Mbah Hafidz Banyuwangi, dan yang terakhir kepada Habib Hussein bin Umar bin Yahya Pekalongan. Asli dari bentuk tombak Karamulia, di setiap ujung sampai pangkal bawah, berjeruji sangat tajam, seperti mata kail pancing. Namun demi menjaga kelestarian, dari keberadaan tombak fenomenal ini, akhirnya Habib Hussein merombaknya seperti yang Anda lihat saat ini. Nomor 7. Tombak Tulungagung, atau tombak Saptajati. Tombak ini diwariskan secara langsung dari tangan Dewi Nawang Wulan, sebagai tanda terima kasihnya, atas keluhuran derajat Habib Hussein, yang mau menyelamatkan bumi Pekalongan, dari amukan tsunami hingga tidak sampai terjadi. Kisah ini terjadi pada tahun 1998, bulan Februari, tepatnya Selasa Kliwon. Kini tombak tersebut dirubah sedikit dari bentuk semula, yang aslinya seperti segitiga, menjadi tombak lurus, dengan pahatan panel bunga. Dan sebagai pengantar terakhir, kisah ini sudah mendapat restu dari orang-orang terkait, kecuali Habib Hussein bin Umar, karena beliau sudah almarhum. Semoga dengan pembedaran kisah 7 tombak fenomenal dari Kanjeng Ratu Kidul ini, menjadikan kita sadar diri, dengan apa yang selama ini kita dengar. Karena apapun benda bertuah kelas wahid, tidak bakal jatuh pada manusia yang masih memegang katanya, dan aku sebagai pedoman hidup. Sebab pemahaman tentang keluasan bangsa gaib, bersumber dari pembelajaran ilmu Islam, iman, sholah, ihsan, syahadatul kubro, siddiqiyah dan kurbah, secara dauqiyah, atau merasakan langsung.